Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa daf'an likulli mi'natin wa bala wa nasran ala jami'il a'da bimahdi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam salah satu tempat yang sangat mulia, mengumpulkan kita di dalam salah satu waktu yang mulia, dan mengumpulkan kita di dalam salah satu perkumpulan yang sangat mulia. Semoga barakah semua kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, semoga Allah memuliakan kita dengan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah mengabulkan segala hajat kita, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak manusia, di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk bisa duduk di dalam majlis-majlis yang di dalam majlis ini diajarkan bagaimana ilmu yang dahulu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga ilmu yang kita kaji, baik dalam majlis ini maupun dalam majlis-majlis yang lain, dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu Rasulullah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala turunkan 3 ayat yang di dalam ayat tersebut terkandung suatu perintah Allah, yang mana perintah itu terhubung dengan perintah yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya di dalam setiap ayat itu ada 2 perintah, yang mana perintah itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa 3 ayat tersebut? Yang pertama adalah wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul, kata Allah Ta'ala. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini adalah ayat yang mengandung 2 perintah, yang mana perintah ini tidak bisa dipisahkan, artinya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun jika ada seseorang yang dia itu taat kepada Allah, yang dia itu yakin akan adanya Allah dan percaya kepada Allah, akan tetapi dia tidak taat kepada Rasulullah, dia tidak yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
maka ketaatannya kepada Allah tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kepingin misahkan Allah dengan Rasulullah, maka itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang dia itu taat kepada Rasulullah, dia mengakui Rasulullah adalah seorang yang sangat mulia, dia mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti Rasulullah, akan tetapi dia tidak percaya akan keberadaan Allah, atau dia tidak taat kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, enggak percaya kepada Allah, maka pengikutannya dia kepada Nabi Muhammad juga tidak berarti apa-apa. Nol. Ya, jadi orang yang taat kepada Allah enggak taat kepada Rasulullah maka sia-sia. Begitu juga sebaliknya, orang yang taat kepada Rasulullah akan tetapi tidak taat kepada Allah, maka itu juga berarti sia-sia, tidak memiliki arti apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Dikatakan oleh beliau, yang kedua adalah wa aqimus sholata wa ita'uz zakat. Dirikanlah sholat dan salurkan zakat. Orang sholat dia wajib zakat tapi tidak menyalurkan zakatnya, juga percuma sholatnya. Artinya apa? Harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kebanyakan dari kita ini lalai daripada perkara zakat. Kita perlu tahu bahwasanya zakat itu tidak hanya zakat fitrah. Zakat itu tidak hanya zakat fitrah. Karena pada umumnya kita tahu zakat itu ya zakat fitrah, kan begitu Pak ya. Padahal tidak hanya melulu masalah zakat fitrah, ada zakat mal, zakat tijarah, ya, dan zakat-zakat yang lainnya, terutama yang bisnis-bisnis ini, yang dagang-dagang. Kalau sudah sampai kepada nisab perputaran 1 tahun, kalau sudah sampai kepada nisabnya, itu ada zakatnya Pak, harus dihitung, dan itu harus belajar dulu. Makanya pentingnya seseorang ketika dia mau masuk ke dalam satu hal, dia itu harus belajar ilmu agamanya dulu. Sama kayak orang mau menikah. Orang mau menikah itu harus belajar ilmu yang terkait dengan nikah. Kalau orang nggak belajar dulu, akhirnya sembrono, ngawur Pak. Kejadian di daerah kita ada. Itu ada orang menikah, mohon maaf ya, ini sebagai pelajaran saja untuk kita. Ini bahayanya orang kalau dia tidak belajar sebelum menikah, langsung menikah. Akhirnya terjadi apa? Masa ada orang yang dia itu, mohon maaf ya, pegatan sama istrinya, cerai sampai istrinya sampai 11 kali. Itu gimana? Ini kok bisa terjadi? Apa sebab? Sebab dia tidak belajar terlebih dahulu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu memerintahkan kita mempelajari suatu hal ketika kita mau masuk ke dalamnya. Sama seperti kita ini mau dagang, maka kita harus belajar juga apa yang diperbolehkan di dalam dagang, apa yang dilarang di dalam dagang, dan apa yang harus dikeluarkan daripada dagang. Karena kalau orang tidak belajar langsung nyemplung aja, langsung masuk saja, diterobos semuanya, akhirnya hal-hal yang dilarang oleh Allah pun dia lakukan. Apa sebab? Sebab karena dia tidak belajar ilmunya terlebih dahulu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan orang yang ibadah kepada Allah dan tidak dia landasi dengan ilmu, maka niscaya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita itu ngaji Pak.
Kita itu harus belajar. Kata Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai kamu masih dalam buayan ibumu sampai kamu masuk ke dalam liang lahat. Gak ada kata-kata telat untuk cari ilmu. Kasep wis tuwek. Sing ono Pak, kata-kata wis tuwek itu ndak ada. Namanya cari ilmu itu mau usia berapapun tetap kita wajib cari ilmu. Ilmu ini luas, Pak. Nggih, ilmu ini luas. Terkadang loh kita ibadah yang wajib aja masih keteteran. Maka wajib kita ini duduk dalam majelis-majelis. Gak sempat, Beb. Bukan gak sempat, Pak. Harus disempatkan. Kalau nunggu sempet ya gak sempat sempat. Jadi harus disempatkan duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika duduk di dalam majelis ilmu kita mendapatkan ilmunya Rasulullah. Sehingga apa? Ibadah yang kita kerjakan bisa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah anishkurli wali walidek. Perintah dari Allah untuk kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ada anak, dia itu syukur kepada Allah, tapi enggak syukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya dia kepada Allah tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada anak bakti sama orang tuanya, tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baktinya ke orang tuanya juga tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Iki masya Allah, Beb, masya Allah sama orang tuanya bakti tapi gak sholat, nggih percuma. Oh ini masya Allah, Beb, sholat 5 waktu luar biasa, puasa Ramadan lain sebagainya, ibadahnya masya Allah, tapi sama orang tuanya kurang ajar, Pak. Nggih, ini juga percuma. Maka ini adalah dua perintah Allah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Kita harus bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan kita sehari-hari adalah dengan melaksanakannya kita sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk syukurnya kita kepada orang tua seperti apa? Dengan kita mendoakan orang tua setiap 5 waktu bainal adzan wal iqamah. Setelah adzan kita kan baca doa Pak ya, Allahumma rabba hadhihi da' wa salatil qa'imah sampai akhir. Setelah itu kita baca apa? Rabbighfirli wali walidayya, dibaca 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca doa ini di setiap habis adzan sebelum iqamah pada setiap 5 waktunya. Ini bentuk syukur kita kepada kedua orang tua. Makanya kita kalau setelah adzan itu kita dianjurkan baca doa yang banyak. Tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mendoakan kedua orang tua. Tidak hanya kedua orang tua, bahkan kita dianjurkan mendoakan keluarga atau istri dan anak kita. Kenapa? Karena ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Ya, karena doa antara adzan dan iqamah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya yang banyak, Pak. Kalau kita itu baca biasanya setelah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dan seterusnya, baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daima fid dini wad dunya
al-akhirah. Itu doa untuk diri sendiri. Kemudian rabbighfirli wa liwalidayya sampai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian mendoakan apa? Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wahfathum wa la tadarrahum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang sesuai dengan yang diajarkan dengan as-salafun as-salihun, para orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena agar doa kita itu lengkap. Kenapa agar lengkap? Karena kita tahu daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kita bakti kepada orang tua. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana perintah Allah Ta'ala agar kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baktinya kita kepada orang tua itu, Pak, bukan karena orang tuanya. Artinya, maksudnya bagaimana, Habib? Bukan berarti orang tuanya harus orang baik. Meskipun toh orang tuanya itu orang biasa, tetap kita diperintahkan baik kepada orang tua. Sekalipun orang tuanya itu non muslim, kita tetap diperintahkan baik sama orang tua. Karena kalau kita melihat orangnya, Pak, kadang-kadang ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak mengakibatkan anak itu agak mangkel sama orang tuanya. Lah, jadi baktinya kita sama orang tua itu adalah dengan landasan karena itu adalah perintah Allah, titik. Mau orang tuanya baikkah, mau orang tuanya tidak baikkah, mau orang tuanya muslimkah ataupun tidak muslimkah, kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Alasannya apa? Satu, karena itu perintah Allah, titik. Karena itu adalah perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, kita harus melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat di dalam keridhaan kedua orang tua. Artinya apa? Allah Ta'ala ridha kepada kita, maka orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah Ta'ala pun akan ridha kepada kita. Sebaliknya, ketika orang tua itu murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Kalau kita melihat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini, Pak, itu mereka mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kalau kita berbuat dosa, kapan kita dibalas? Nanti ketika kita di akhirat. Tapi berbeda dengan anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Berbeda anak yang durhaka sama orang tuanya. Kalau anak durhaka sama orang tua, ini sama Allah Ta'ala azabnya dimajukan, Pak. Bahkan ketika masih hidup pun anak itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada keberkahan di dalam hidupnya ketika anak berani durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, ketika anak itu memuliakan orang tuanya, maka di sana akan dia mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata memandang tidak sedikit anak-anak yang bakti sama orang tuanya, hidupnya mulia, rezeki ini deres, Pak. Apa sebab? Sebab mereka bakti sama orang tua. Jenengan lihat mereka orang-orang soleh, para auliyaillah, para wali-walinya Allah. Tidak ada, Pak, dari mereka satu pun yang hubungannya tidak baik sama orang tua. Tidak ada ceritanya orang soleh itu sama orang tuanya mokong, itu tidak ada, Pak. Namanya orang soleh itu pasti sama orang tuanya baik. Dan orang-orang yang bakti sama orang tua mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Beliau bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad,
baktilah kalian kepada orang tua. Kalau kalian bakti sama orang tua, kalian baik sama orang tua, kalian nurut sama orang tua, kalian membahagiakan hati orang tua, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kita mendapatkan tiga kabar gembira dari Rasulullah. Apa? Yang pertama, kita pasti menikah. Yang kedua, kita pasti punya anak. Yang ketiga, anaknya pasti bakti sama kita. Anak yang bakti sama orang tua mendapat 3 kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dia pasti menikah. Yang kedua, dia pasti punya anak. Yang ketiga, anaknya pasti bakti kepada dia. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah kepada orang tua, niscaya akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini salah seorang tabi'in. Beliau itu hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup satu zaman sama Nabi Muhammad. Tapi kok tabi'in BG? Karena beliau tidak berkesempatan ketemu Rasulullah. Meskipun satu zaman sama Nabi Muhammad, tapi beliau belum pernah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Sayyidina Uwais Al-Qarni itu tidak kepingin ketemu Rasulullah? Tidak ada, Pak. Orang tidak kepingin ketemu Nabi Muhammad ini tidak ada. Orang iman sama beliau terus tidak kepingin ketemu sama beliau, nggak ada. Kita loh, Rasulullah saja sudah wafat, kita masih ke Madinah, kan begitu. Kepingin ziarah kepada Nabi Muhammad. Bayangkan jenengan kalau sekarang Rasulullah hidup ada di Madinah, kira-kira bagaimana antusiasnya umat Nabi Muhammad kepingin ketemu sama beliau? Luar biasa. Tidak ada orang iman sama beliau tidak kepingin ketemu sama beliau, tidak ada. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni kepingin ketemu sama Rasulullah. Tapi kenapa kok tidak ketemu sama Nabi Muhammad? Ngerawat ibunya yang sakit. Baktinya luar biasa kepada orang tuanya. Karena beliau tahu itu juga merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini dianggap orang yang remeh, dianggap gelandangan, orang yang sederhana, bukan orang kaya. Sehingga dikatakan apa? Shaghirun fi uyunin nas, azimun indallah. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini kecil di mata manusia, remeh di mata manusia, hina di mata manusia, azimun indallah, akan tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang, Pak, ya, waliyadzubillah, ya, azimun indannas, shaghirun indallah. Banyak yang dimuliakan sama orang tapi hina di sisi Allah. Waliyadzubillah. Kebalikan, ya. Jangan sampai seperti ini. Mudah-mudahan kita selamat semua, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Orang-orang soleh itu tidak peduli di mata manusia seperti apa, yang penting mereka baik sama manusia. Yang mereka incer itu mulia di sisi Allah. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni meskipun dianggap gelandangan, dipakai mainan sama anak kecil, Pak. Diremehkan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dianggap orang gila Sayyidina Uwais Al-Qarni, enggak peduli. Yang penting bagaimana hubungannya dia dengan Allah itu baik. Sehingga meskipun beliau itu dianggap remeh tapi mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab dan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menyampaikan bahwasanya apa? Wahai Umar, wahai Ali, satu saat akan datang kepada daerah kita ini seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika nanti dia datang, mintakan kepada dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang disuruh minta? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini bukan orang biasa, Pak. Sayyidina Umar ini orang luar biasa. Selain beliau itu sahabat Rasulullah, beliau juga mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, beliau termasuk asrah mubasyirina bil jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira bahwasanya pasti masuk ke dalam surganya Allah. Bukan cuma itu, beliau itu termasuk khulafaur rasyidin,
4 sahabat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bukan orang biasa, Pak. Sayyidina Ali itu merupakan santri terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyampaikan apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wa man aradal ilma falyati babaha. Kata beliau, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan siapa orang yang mau masuk ke dalam kotanya ilmu, maka masuk lewat pintunya, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali bukan seorang yang biasa. Beliau adalah pemuda pertama yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, beliau adalah sepupunya Rasulullah. Selain itu, beliau juga merupakan menantu daripada anak kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantu yang menikah dengan anak terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra. 2 orang ini bukan orang biasa, Pak. Sayyidina Ali termasuk orang Asyra Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang juga mendapat kabar bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap sama Rasulullah, nanti ketika datang Uwais Al-Qarni tetap disuruh minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika sepeninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masa khilafah daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Datang sekelompok orang daripada Qaran. Qaran itu nama daerahnya. Sekelompok orang dari Qaran ditarik, mana Uwais yang namanya Uwais? Tidak ada, Pak, di rombongannya. Ditinggal di belakang, Pak. Ya, ditaruh di tempat, disuruh jaga binatang-binatangnya orang-orang itu. Dianggap Uwais bukan siapa-siapa Sayyidina Uwais. Ketika dicari sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali, ketemu, disebutkan ciri-cirinya sama Nabi Muhammad. Tepat, ya. Ini adalah Uwais Al-Qarni. Nangis, Pak, ngelihat bagaimana keadaannya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Begitu Sayyidina Uwais Al-Qarni tahu ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nangis juga. Ya, akhirnya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya kedua sahabat ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya meminta istighfar, meminta agar Sayyidina Uwais Al-Qarni mengistighfarkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Sayyidina Uwais itu mulia? Padahal apa? Padahal ini yang dihadapannya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kok bisa mulia? Karena hebatnya baktinya sama orang tua. Nah, ini yang perlu kita camkan di dalam kehidupan. Sampai ngaji kemana-mana sama orang tua yang lama ya percuma, Pak. Hasilnya ngaji itu tambah baik sama orang tua. Hasilnya ngaji itu yang dulu sama orang tua mungkin kurang sopan, sekarang menjadi sopan. Yang dulu mungkin kalau ngomong bentak, sekarang lembut. Yang dulu mungkin sering nolak, sekarang sering nurut kepada orang tua. Menunjukkan ilmu yang didapat adalah ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Semakin semangat ngaji kok semakin mokong ngambil wong tua. Berarti ilmu yang didapat bukan ilmu yang barokah. Kok bisa ya? Saya setelah ngaji kok tambah mokong sama orang tua. Nah, itu berarti ada yang aneh, Pak. Ada yang perlu dikoreksi. Apa? Mungkin niatnya. Mungkin niat cari ilmunya perlu dikoreksi. Atau lain sebagainya, jenengan lebih tahu. Sehingga harapan kita betul-betul kita duduk di dalam majelis ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali bagaimana kisah daripada para orang-orang yang soleh, mereka mendapatkan kemuliaan ketika mereka itu bakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah seorang ulama yang sangat luar biasa, yang beliau adalah seorang penyusun Maulid Simtud Durar, Maulid Habsyi. Ya, kalau kita baca itu awalnya Alhamdulillahil Gawiyyi Sultanu Al-Wadhihi Burhanu Al-Mabsuti fil Wujudi Karamuhu wa Ihsan. Ini banyak dibaca, Pak, di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh penjuru dunia banyak yang baca maulidnya beliau. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sama orang tuanya juga luar biasa. Sampai mengatakan apa? Seandainya
ibu saya bawa saya ke pasar, saya dijual sebagai budak, saya ridho dengan ibu saya. Saya tidak mangkel sama ibu saya. Terserah, saya mau diapakan sama ibu saya, terserah. Manut sama ibunya. Lah, ketika ada perasaan seperti ini, mumbul makome. Kita juga seperti itu. Gimana, Beb? Saya orang tua ini sudah meninggal dunia. Dulu waktu masih hidup belum sempat bakti. Apakah ada solusi? Ada solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepingin jadi anak yang bakti, ya kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa solusinya? Pertama, kita lihat orang tua kita masih ada tanggungan hutang atau enggak? Oh, masih ada hutangnya, Beb. Sama temennya, anggaplah 10 juta. Lah, maka kita bayar utangnya orang tua itu, Pak. Itu bentuk baktinya kita sama orang tua. Jangan nanti dungo-dungo tok tapi utangi wong tua itu gak disiluri. Kasihan orang tua dalam kubur. Oh, orang tua saya masih ada janji sama orang lain, belum terpenuhi. Kita memenuhi janji orang tua kita, itu termasuk baktinya kita sama orang tua. Oh, ini orang-orang semasa hidup di dunia, abah saya waktu hidup, ini teman-temannya, Beb. Abah saya sering silaturahmi. Maka kita silaturahmi ke rumah orang yang biasa disilaturahmi oleh orang tua kita, itu juga termasuk baktinya kita sama orang tua. Kemudian apa bentuk baktinya kita sama orang tua? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan di dalam hadisnya, wa qala alaihi salatu wassalam, man zara qabra abawaihi fi kulli yaumi jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kataballahu lahu barran liwalidayh. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa orang yang dia berkunjung kepada kubur kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya di setiap hari Jumat, meskipun hanya sekali, maksudnya setiap Jumat sekali, begitu nggih? Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa kataballahu lahu barran liwalidayh, dan Allah akan catat anak ini sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti kita bisa menjadi anak yang bakti sama orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal. Bisa, Pak. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Semua dikasih solusi sama Rasulullah. Sisanya kembali kepada kita. Maukah kita merubah status anak yang durhaka menjadi anak yang bakti? Ataukah kita masih mau mempertahankan status durhaka kepada orang tua? Bib, setelah ngaji saya baru tahu ternyata selama ini saya durhaka. Ya, diperbaiki hubungannya. Dengan cara apa? Setiap Jumat ke kuburannya ziarah, Pak. Ajak anake. Bilang, nak, iki mbahmu, ayo duduk, baca Yasin, baca tahlil. Kenapa kok Jumat, Bib? Karena arwah seseorang itu terhubung kuat dengan kuburnya dimulai hari Kamis asar Kamis sampai Sabtu subuh. Mulai Kamis asar sampai Sabtu subuh, arwah seseorang itu koneksinya kuat sama kuburannya, Pak. Artinya di kuburan itu, di setiap hari Jumat. Makanya kita dianjurkan sama Rasulullah SAW untuk berziarah di setiap hari Jumat. Bawa anaknya, kasih tahu, ajari, Pak. Le, iki mbahmu, ayo longgo, maca Yasin, maca tahlil. Kalau kita ngelihat zaman sekarang ini, la ilaha illallah, terutama orang Indonesia, unik. Apa uniknya, Bib? Kita ini, Pak, seneng ziarah wali-wali. Kan bagus, Bib.
bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang lupa sama kuburannya orang tuh. Kuburannya wong tua sampai hilang, Pak. Sukete sampai 1 meter. Ndilang wis. Engko lek Ramadan baru muncul kuburan itu. Oh, ada kuburan ternyata selama ini. Iki anak ini ngendi ya? Ya Allah, ini enggak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar kita fokus dulu ziarah kepada orang tua. Kalau jenengan sudah istiqomah ziarah sama orang tua, nanti perkara kita mau ziarah sama orang soleh yang lainnya, monggo. Wali 5, wali 9, ngetokno pirang juta itu. Masya Allah kan bagus, duitnya bagus, tapi orang tuanya juga diziarahi. Jangan nanti jenengan sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana, tapi kuburannya wong tua sampai hilang, Pak. Tidak bagus itu, tidak betul. Yang betul itu ke orang tuanya dulu. Bawa anaknya, ajarkan anaknya. Kalau jenengan sudah ngajarkan kepada anak, jangan ngomong-ngomong tok, Pak. Artinya ziarah kon mbahmu, bukan seperti itu. Dibawa, digandeng. Ini loh. Tidak usah disuruh, Pak. Apa yang dilihat sama anak itu lebih membekas daripada apa yang mereka dengar. Jenengan tidak usah aneh-aneh wis, tidak usah ngomong wis. Le ngaji yo, tidak usah. Jenengan tunjukkan sama anak jenengan kalau jenengan ngaji. Setiap maghrib isya ajak jenengan, tapi juga ngaji. Tahajud jenengan bangun, biar anak itu ngelihat. Itu lebih membekas. Ketimbang cuma nyuruh-nyuruh tok, tapi orang tuanya tidak ngasih contoh. Habib Ali Habsyi itu bilang apa, Pak? Beliau mengatakan, bagaimana saya tidak jadi orang baik? Setiap saya ngelihat abah saya dalam keadaan membaca Al-Quran. Setiap saya ngelihat abah saya mengajarkan umat Nabi Muhammad tentang agamanya Allah. Setiap saya ngelihat abah saya dalam keadaan sholat, zikir, munajat. Setiap saya ngelihat ibu saya sholat duha. Setiap saya ngelihat ibu saya baca Al-Quran. Setiap hari yang saya lihat dari orang tua selalu kebaikan demi kebaikan. Sehingga apa? Sangat membekas di hati seorang anak. Kan begitu, Pak. Kalau jenengan itu nunjukkan langsung kepada anaknya, itu membekas kepada hati anaknya. Kalau jenengan setiap Jumat bawa anaknya, ini hari Jumat ya, ini hari Jumat. Nanti Pak praktek. Kalau setiap Jumat jenengan bawa anak jenengan, Pak, ke kuburan daripada keluarga yang sudah meninggal, kita ada kepedulian kepada mereka yang sudah meninggal. Satu saat ketika antum meninggal, ketika jenengan meninggal, insya Allah anak itu akan meneruskan kebiasaan itu. Dan saya yakin semua yang hadir di sini pasti kepingin ketika kelak meninggal dunia anaknya berziarah ke kubur. Pasti saya yakin. Jenengan kalau meninggal sudah dalam kubur pasti berharap anaknya ziarah kan? Mesti berharap itu. Umumnya orang semua seperti itu, Pak. Kita pasti berharap, ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal anak saya peduli sama saya. Itu harapan semua orang, Pak. Jumat aku diziarahi, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, anak saya sedekah diniatkan untuk saya. Itu bisa terwujud dengan cara apa? Dengan kita mengajarkan kepada mereka, membekas di hati mereka. Kelak ketika kita meninggal dunia, tidak perlu diperintah, mereka akan meneruskan apa yang kita ajarkan selama kita hidup ada di atas dunia. Maka daripada itu, hadirin hadirat rahimakumullah, ayo kita jadikan sisa umur kita ini ya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, dan hubungan kita kepada kedua orang tua. Kalau kita berhasil, Pak, Masya Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi ini dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang membuat kita semakin takwa kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah,
dan semakin kita itu semakin hari semakin mendekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah kita duduk di dalam majelis ini. Mudah-mudahan yang belum menikah segera diberikan jodoh terbaik oleh Allah taala, dan yang sudah menikah yang belum punya anak semoga cepat diberikan anak oleh Allah taala, dan yang sudah punya anak semoga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang salihin, yang salihat, anak-anak yang selamat daripada fitnah akhir zaman, anak-anak yang selamat daripada fitnah Masihid Dajjal, anak-anak yang selamat daripada pergaulan yang tidak baik, anak-anak yang bersih hatinya, cerdas akalnya, benar pemahamannya, betul akidahnya, dan akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah taala bersihkan kita punya hati, mudah-mudahan Allah hilangkan semua penyakit di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan barakah kita duduk di dalam majlis ini, semua hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia kita, lebih-lebih hajat akhirat kita. Dan mudah-mudahan semua kesalahan kita, semua dosa kita, semua maksiat kita, mudah-mudahan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kelak ketika dalam keadaan sakaratul maut, mudah-mudahan Allah tampilkan wajah kedua orang tua kita, mereka tersenyum kepada kita, dan mudah-mudahan Allah tampilkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan barakah kita duduk di dalam majlis ini. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kuburan kami kelak menjadi kebunan surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di atas dunia, semoga Allah Ta'ala kelak kumpulkan kita di dalam surganya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan guru-guru kita yang saleh, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.